Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai instrumen geokimia tentang gas kromatografi. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dinda Yurinjani, terus Gideon Immanuel, Arif Sakbana Lubis, Abdurrahman Ihsan, dan juga Rizkullah. Gas kromatografi merupakan teknik pemisahan analitik yang digunakan untuk menganalisis zat volatil dalam fasa gas. Gas kromatografi juga dapat diartikan sebagai metode pemisahan suatu campuran menjadi komponen-komponen berdasarkan interaksi fase gerak berupa gas dan juga fase diam berupa zat padat ataupun zat cair. Pada tahun 1903, Mikhail Semenovic pertama kali menemukan gas kromatografi dalam memisahkan pigmen tumbuhan. Kemudian pada tahun 1952, Martin dan James mengembangkan metode gas kromatografi melalui penghargaan Nobelnya dalam karya kromatografi liquid dan juga paper, dan melalui flame ionization detector. Kemudian ada tipe sampel yang digunakan dalam analisis gas kromatografi. Gas kromatografi umumnya menggunakan tipe sampel berjenis gas dan juga liquid. Menurut Parker 2012, terdapat beberapa syarat agar suatu senyawa dapat dianalisa melalui instrumen gas kromatografi, yaitu volatil, thermostability, dan juga senyawa yang dapat diuapkan tanpa dekomposisi. Ya, untuk preparasi sampel pada gas kromatografi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya harus dalam bentuk liquid atau gas. Jika itu dalam bentuk solid harus diubah dulu menjadi bentuk liquid, lalu diubah lagi menjadi bentuk gas. Nah, sifatnya itu sudah disebutkan juga yaitu volatil dan stabil secara termal. Kenapa harus volatil dan stabil secara termal? Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan saat proses analisis. Kemudian beberapa langkah untuk mempreparasi sampel gas kromatografi adalah pertama melakukan ekstraksi, kemudian melakukan pembersihan atau clean up yang mendissolvekan inorganic material. Kemudian derivatization dilanjutkan dengan transfer to vapor phase, dan terakhir adalah concentration atau analitik. Kemudian untuk sampel padatan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dapat diubah ukurannya menjadi lebih kecil atau diperhalus dengan grinding. Nah, ekstraksi juga terbagi menjadi beberapa teknik yang disesuaikan dengan fase sampel. Next. Nah, teknik ekstraksi itu dapat dibagi menjadi 3 fase. Boleh balik dulu ke slide sebelumnya. Nah, pertama ada fase solid, yaitu dibagi menjadi 5 teknik ekstraksi. Yang pertama ada supercritical fluid extraction, kemudian ada shock slide extraction, kemudian ada accelerated solvent extraction, dan keempat ada microwave assisted extraction, yang kelima ada ultrasonation extraction. Nah, gambar di samping itu merupakan microwave assisted extraction yang mana menggunakan bantuan dari microwave untuk memisahkan hal atau zat analit dari ke dalam matriks dari pelarut. Kemudian ada fase liquid itu ada 7, ada static headspace, ada dynamic headspace, kemudian ada macro dan micro liquid, ada solid phase extraction atau SPE, kemudian ada solid phase micro extraction atau SPME, dan ada distillation. Distillation ini biasanya digunakan jika zat yang analit itu masih dalam ukuran yang lebih besar. Next. Kemudian untuk fase gas umumnya dilakukan analisis volatile organic compound dengan 3 cara, yaitu tube atau cartridge or trap, kemudian ada Tedlar bag, dan kanister. Di samping merupakan gambar dari Tedlar bag, yang mana sampel akan dipompa atau ditarik ke dalam Tedlar bag yang berisi atau tersusun dari bahan-bahan inert. Kemudian sampel dapat diambil atau ditangkap pada fase solid atau liquid yang kemudian dilanjutkan dengan teknik solid atau liquid. Nah, jika setelah melalui fase ekstraksi dan belum mencapai volatil atau thermal stabil, maka dapat dilakukan derivatization. Nah, apa itu derivatization? Derivatization adalah proses modifikasi kimia suatu senyawa untuk menghasilkan senyawa baru yang sifatnya sesuai untuk dianalisis menggunakan gas kromatografi atau HPLC. Nah, strukturnya itu tidak akan terlalut, tetapi hanya beberapa gugus fungsi yang dimodifikasi, seperti penambahan silylation, alkylation, acylation, atau chiral derivatization. Berikut ini adalah untuk komponen instrumen dari gas kromatografi. Sebelumnya, pada gambar tersebut ini adalah merupakan skema sederhana dari instrumen gas kromatografi, di mana dia dimulai dari carrier gas disemprotkan, kemudian dia dikontrol oleh flow controller,
Kemudian untuk sampelnya dimasukkan melalui injection port. Dari injection port dia akan menuju kolom, kemudian dideteksi, dan setelah dideteksi itu akan muncul hasilnya melalui electric simulator. Untuk yang pertama, carrier gas ini merupakan instrumen yang menyimpan gas seperti helium, nitrogen, dan hidrogen. Itu dialirkan ke sample port. Kemudian yang kedua ada flow controller. Flow controller ini adalah merupakan instrumen yang berfungsi untuk mengontrol aliran gas yang masuk melalui carrier gas ke injection port. Sedangkan yang ketiga ada data processor. Data processor ini adalah instrumen yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dan analisis sampel yang sudah dideteksi melalui detektor. Kemudian ada injection port. Injection port ini adalah instrumen yang berfungsi sebagai tempat untuk menginjeksi sampel standar dan sampel yang tidak diketahui. Berikut ini beberapa metode injection port. Yang pertama, split injection, di mana metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan pada gas kromatografi. Sampel dimasukkan ke dalam saluran melalui injection port, seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian dia diuapkan. Kemudian sebagian besar sampel yang diuapkan harus dibuang melalui split pan sebelum sampel dibawa ke kolom, yang fungsinya untuk mengurangi massa dari sampel ketika dimasukkan ke dalam kolom dan mempercepat pergerakan dari sampel saat di port injection menuju kolom. Kemudian ada yang kedua, yakni splitters injection, di mana sampel dimasukkan ke dalam saluran melalui injection port, kemudian dia diuapkan, kemudian sebagian besar sampel tersebut harus dibuang lagi, namun harus menunggu waktu sekitar 1-2 menit baru dibuang, dan setelah dibuang baru menuju ke kolom. Setelah ke kolom baru dideteksi. Kemudian yang ketiga ada direct injection. Direct injection ini merupakan teknik injection yang fungsinya untuk menganalisis kapiler sederhana dan struktur port inlet sederhana. Direct injection ini memiliki tampilan struktur port injeksi yang didedikasikan, yaitu whiteboard column. Pada metode ini, sampel diinjeksi, kemudian diberi carrier gas pada sampel dan glass inert melalui heater yang fungsinya untuk menekan resistensi sampel pada glass inert dan bagian sambungan whiteboard column. Setelah itu, sampel pada port injection dibawa menuju kolom untuk dideteksi menggunakan detektor. Kemudian ada yang keempat, yakni on-column injection. On-column injection ini dibagi menjadi dua, yakni ada cold on-column injection sama programmable temperature vaporizer. Untuk yang cold on-column caps injection, itu merupakan metode injeksi yang baik untuk analisis dan akurasi tinggi. Kemudian pengukuran seperti reproduktivitas, nilai area dengan sampel konsentrasi rendah. Kemudian untuk yang programmable temperature vaporizer injection, metode ini cocok untuk menganalisis senyawa yang tidak stabil terhadap panas atau dia mudah terurai dengan sedikit perubahan komposisi akibat pemanasan sisa komponen di ujung jarum suntik. Kemudian ada komponen yang kelima, yakni kolom dan kolom open. Kolom ini merupakan komponen yang berfungsi sebagai tempat untuk mengalirkan carrier gas dan sampel yang ada pada injection port ke detektor untuk mendeteksi sampel. Sedangkan open kolom ini adalah komponen yang berfungsi untuk menjaga suhu dari sampel yang dibawa oleh kolom. Ada dua jenis kolom yang biasa digunakan dalam gas kromatografi, dan biasanya tersedia di pasaran, yakni capillary column dan package column. Di mana capillary column ini biasanya memiliki diameter dalam 0,1 sampai 0,53 mm dan panjangnya itu 10 sampai 100 meter dengan resolusi yang sangat tinggi. Bahannya adalah silika leburan dan dinding bagian dalam terikat secara kimiawi dengan fase cair. Kemudian bagian luar dilapisi dengan resin polimida untuk meningkatkan intensitas. Sedangkan package column ini dia memiliki resolusi yang baik, bahannya adalah logam, dan untuk harganya lebih terjangkau. Biasanya diameter yang sering digunakan untuk gas kromatografi adalah 0,25 mm dengan panjangnya 30 meter. Kolom berdiameter lebih kecil dan lebih panjang itu cocok digunakan untuk memerlukan resolusi yang tinggi
sedangkan kolom berdiameter lebih besar dapat digunakan jika resolusi yang lebih tinggi tidak diperlukan. Namun, pemilihan jenis kolom, diameter, dan panjang kolom kembali lagi kepada kebutuhan dari pengguna. Biasanya dipertimbangkan lagi berdasarkan senyawa target, jumlah komponen, dan konfigurasi instrumennya. Kemudian ada komponen yang keenam, yakni detektor. Detektor ini adalah komponen instrumen yang memproses dan menganalisis sampel yang dibawa oleh kolom dari injection port. Berikut ini adalah detektor dari gas kromatografi. Dia ada yang universal detektor, kemudian ada selective high sensitivity detektor. Di mana untuk yang universal detektor itu ada thermal conductivity, dia itu seluruh unsur kecuali carrier gas. Kemudian ada flame ionization detector, itu unsur organik. Kemudian barrier discharge ionization detector itu seluruh unsur kecuali untuk helium dan neon. Kemudian ada massa spektrometer, dia adalah ionisasi molekul, unsur yang ionisasi molekul. Kemudian ada electron capture detector, dia organik halogen unsur dan organik merkuri unsur. Kemudian ada flame photometric, dia unsur sulfur, kemudian unsur organik fosforus unsur, kemudian organik tin unsur. Kemudian ada flame thermionic, itu organik fosforus unsur, kemudian organik nitrogen unsur. Kemudian dia ada yang sulfur chemiluminescence detektor, itu dia unsur sulfur. Baiklah, selanjutnya data gas kromatografi. Pada proses pemisahan satu sampel itu menggunakan instrumen kromatografi, gas menghasilkan data yang disajikan dalam bentuk diagram kromatogram. Berikut ini adalah analisa yang dapat digunakan dalam membaca diagram. Yang pertama itu the x-axis, retention time of peak, atau yang disingkat sebagai RT. Nanti hasil data dari tipe data ini itu dalam kromatogram dapat dihitung pada saat sampel ini dimasukkan ke dalam kolom T0 sampai mencapai detektor. Setiap analit peak memiliki waktu retensi yang diukur dari apex dari puncak yang sama seperti TR. Selanjutnya TY-axis, detector response. Pada analisa ini, dalam kromatogram itu menunjukkan respon yang terukur dari analit peak yang berada di dalam detektor. Garis baseline yang ada pada gambar di sebelah kanan ini itu mempresentasikan signal yang diterima dari detektor yang dimana tidak ada analit terelusi dari kolom atau di bawah batas detection limit. Jika baseline ditemukan berada di posisi yang lebih tinggi dari biasanya, makanya hal ini bisa diindikasikan penanda adanya masalah dan menjadi indikasi bahwa harusnya dilakukan maintenance check. Selanjutnya, pada pengukuran seperti lebar dari setengah tinggi, luas, dan tinggi total pada gambar dapat dilihat dari diukur dengan ditarik dari puncak, dan juga untuk menghasilkan data dengan sensitivitas dan resolusi yang baik, itu maka dibutuhkan puncak peaks yang lebih sempit dan tajam. Juga keakuratan dalam pengukuran dipengaruhi oleh jumlah total dari titik data yang berada pada seluruh peak. Oke, selanjutnya kita masuk pada integrasi atau aplikasi dari geologinya. Jadi setelah kita melewati berbagai macam tahap, mulai dari pertama ada proses sampling, terus ada preparasi sampling, terus kita melakukan analisis geokimia, terus kita melakukan perhitungan statistika. Lalu kita mendapatkan suatu data, dan data tersebut akan kita aplikasikan pada aplikasi geologinya. Nah, biasanya gas kromatografi ini datanya diaplikasikan pada eksplorasi minyak. Nah, jadi gas kromatografi merupakan salah satu instrumen modern dalam analisis geokimia. Salah satu pengaplikasiannya yaitu analisis geokimia dengan instrumen gas kromatografi terdapat pada eksplorasi minyak atau industri perminyakan. Nah, penggunaan atau pengaplikasian data analisis geokimia dengan instrumen gas kromatografi dalam eksplorasi minyak digunakan dengan tujuan untuk menentukan kontinuitas reservoir minyak dengan berbagai metode. Salah satunya adalah metode plot kedalaman tekanan. Jadi ini adalah literatur dari APG yang saya baca. Jadi berikut adalah gambarnya. Next. Ya, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Ini berikut ada referensinya. Kurang lebih ya mohon maaf. Sekian, terima kasih.